Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk para sahabat dimanapun Anda berada. Jadi kawan-kawan, di video kita kali ini kita akan membahas penyebab motor mengalami ngasap atau asap putih keluar dari knalpotnya. Pada motor ini yaitu Yamaha Myoji yang mengalami keluar asap putih dari knalpot, dan motor ini juga sudah diganti bloknya baru, tetapi masih tetap saja keluar asap putih dari knalpot. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas apakah penyebab sehingga motor ini sesudah diganti blok masih saja tetap keluar asap putih. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa asap putih itu adalah oli yang ikut terbakar di ruang bakar. Jadi oli mesin yang ikut terbakar pada ruang bakar. Dan ketika motor menyala, karena olinya ikut terbakar, maka akan mengeluarkan asap putih yang cukup banyak. Nah, motor ini sudah saya bongkar kawan-kawan. Ini adalah bloknya, itu adalah pistonnya. Di sini bloknya masih baru, tetapi bukan ori. Jadi bloknya baru, tetapi bukan ori. Permasalahan seperti ini sering terjadi apabila terkadang kita ganti bagian komponen mesin menggunakan bukan yang ori, tetapi ada juga yang berhasil walaupun bukan yang ori. Nah, di sini akan saya bagikan tips cara memprediksi atau menganalisanya sebelum kita pasang. Pertama-tama kawan-kawan, ini adalah pistonnya. Kita cek dulu pada bagian ring pistonnya. Untuk urutan ring piston, yang pertama akan kita cek adalah bagian kompresinya, yaitu ring pada bagian atas. Ini adalah ring kompresinya kawan-kawan. Yang nomor 2 atau yang tengah adalah ring minyak. Jadi yang nomor 2 ini adalah ring minyak. Kita buka dulu satu persatu ringnya. Ini adalah ring minyaknya yang sudah diganti atau bawaan dari piston tadi. Dan itu adalah ring kompresi. Di tangan kanan saya ring minyak, dan di tangan kiri tadi adalah ring kompresi. Dan untuk pemasangan, biasanya ring minyak dan ring kompresi berbeda tebalnya. Nah, ini adalah ring oli. Nah, pada ring oli inilah yang sering bermasalah kawan-kawan, yang menyebabkan mengeluarkan asap putih. Ring oli berjumlah 3 buah, yaitu ring tipis 2 buah, dan ring berbentuk seperti cacing atau kita sering sebut ring cacing berjumlah 1 buah. Jadi pertama-tama kita cek dulu kerenggangan piston pada bloknya sebelum kita pemasangan pada bagian mesin. Akan lebih baik kita cek dulu piston dan bloknya, atau jarak renggang antara piston dan bloknya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Di situ terlihat bahwa piston dan blok cukup renggang atau longgar. Dan ini salah satu penyebabnya juga kawan-kawan, yang menyebabkan olinya naik
pada ruang bakar karena tidak press atau tidak padat pada bagian piston dan puringnya atau blok silindernya. Jadi sebelum kita pasang bagian blok silinder pada motor, akan lebih baik kita cek dulu seperti ini kawan-kawan, jarak renggang antara piston dan bloknya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari teman-teman, hanya saja saya ingin berbagi tips supaya kita tidak bekerja dua kali atau sudah terpasang tetapi motor masih tetap ngasap, keluar asap putih. Jadi di sini saya berbagi sedikit tips. Dan terkadang juga apabila terlalu renggang, maka suara mesin akan terdengar cukup kasar apabila blok dan pistonnya cukup renggang. Dan untuk tips berikutnya adalah kita cek pada bagian reng piston, jarak renggang reng pistonnya. Ini adalah reng cacing atau reng oli. Jadi kita cek dulu pada reng olinya. Nah, pada reng oli ini yang tipis terlihat ada renggang atau jarak pada bagian reng olinya. Di sini cukup renggang kawan-kawan, dan kemungkinan karena jaraknya cukup renggang maka akan mengakibatkan oli lebih leluasa masuk pada bagian ruang bakar karena kurang padat. Kita cek juga reng yang satu lagi, yaitu reng oli yang satu lagi. Seperti itu kawan-kawan, kita tekan kerenggangannya. Nah, terlihat bahwa bagian reng oli mengalami renggang. Inilah yang menyebabkan walaupun sudah diganti blok maupun piston, terkadang motor masih tetap mengeluarkan asap putih. Dan terkadang juga walaupun motor tak nampak atau tak terlihat asap keluar dari knalpot, tetapi terkadang ketika 1 bulan kita ganti oli atau lebih 1 bulan, olinya berkurang cukup banyak. Jadi bagian reng piston inilah sudah bermasalah. Dan terkadang juga bagian klep atau seperti botol klep dan lain-lain. Ini adalah reng minyaknya juga renggang juga kawan-kawan. Terlihat jarak antara reng minyaknya cukup renggang. Seperti saya katakan tadi, apabila jarak reng dan silinder renggang, maka oli akan lebih leluasa naik pada bagian ruangan bakar atau ruang bakar. Maksud saya ruang bakar. Dan ketika terjadi pembakaran pada sebuah mesin, maka olinya pun ikut terbakar. Alhasil motor akan mengeluarkan asap putih yang cukup ngebul, oli pun akan berkurang dengan sendirinya, atau orang sering sebut makan oli. Dan untuk reng kompresi tidak begitu renggang, tetapi karena hanya reng kompresi yang tidak begitu renggang, reng oli dan reng minyak renggang, maka oli tetap saja naik ke bagian atas, yaitu bagian ruang bakar, dan olinya pun ikut terbakar. Oke, mungkin inilah tips dari saya sebelum pemasangan bagian blok, cara menganalisanya. Semoga bermanfaat.
dan apabila teman-teman anggap bermanfaat, silakan like dan subscribe-nya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.